Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM F4420241004. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 Universitas Tanjung Pura. Di sini, untuk memenuhi ujian akhir semester, saya membuat kampanye praktik baik dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Nah, di sini saya melakukan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa dikenal dengan ZPD dalam pembelajaran IPS kelas 8 di SMPN 28 Kota Pontianak. Apa sih ZPD? Nah, ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan konsep yang dikemukakan oleh Vygotsky. ZPD mengacu pada jarak antara tingkat perkembangan aktual individu dan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan. Dengan kata lain, ZPD adalah rentang kemampuan yang dapat dikembangkan individu melalui interaksi sosial dan kolaborasi. ZPD membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Berikutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa dikenal dengan ZPD. Scaffolding saya berikan kepada peserta didik kelas 8B SMPN 28 Kota Pontianak dengan dukungan yang diberikan selama proses pembelajaran yang dibuat untuk kebutuhan peserta didik dengan maksud membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Dukungan ini diberikan secara bertahap dan dihilangkan saat peserta didik bisa mengembangkan strategi pembelajaran secara mandiri. Scaffolding berarti memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik saat mereka melakukan aktivitas belajar. Nah, di sini saya melakukan penerapan scaffolding pada ZPD, di mana saya melakukan penerapannya di kelas 8B pada materi perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Berikutnya, aktivitas dalam penerapan scaffolding. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemberian materi. Pemberian materi sangat penting dilakukan sebelum peserta didik diberikan penugasan. Yang kedua, saya melakukan pengelompokan peserta didik untuk dilakukan penugasan. Penugasan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya peserta didik akan membuat sebuah proyek berupa poster, yang kemudian peserta didik akan mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir, saya dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan evaluasi. Di video ini saya melakukan kegiatan pembukaan dengan melakukan berdoa sebelum mulai pelajaran, mengecek hadiran peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan asesmen, dan yang terakhir memberikan pertanyaan pematik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terkait materi yang akan mereka pelajari. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti di video ini saya sedang menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain memberikan materi kepada peserta didik, saya juga menampilkan video pembelajaran agar menyesuaikan dengan kebutuhan minat belajar peserta didik yang berbeda-beda.
Kegiatan inti berikutnya, setelah saya menyampaikan materi, saya meminta peserta didik untuk membentuk kelompok yang sudah saya tentukan berdasarkan hasil pengamatan, agar dalam kelompok tersebut bersifat heterogen sehingga peserta didik dengan kemampuan lebih dapat membantu atau melakukan scaffolding kepada peserta didik yang belum paham terhadap materi yang akan mereka pelajari. Di video ini juga menjelaskan tentang membentuk kelompok. Tentu terdapat kegiatan scaffolding di dalamnya, baik antar teman sejawat maupun dengan bimbingan saya sebagai seorang guru yang menjadi fasilitator dalam proses belajar. Di video ini, setelah mereka melakukan diskusi, saya meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ini juga termasuk bentuk ZPD karena memfasilitasi peserta didik untuk berani tampil dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Langkah terakhir yaitu kegiatan evaluasi. Setelah semua kelompok presentasi, saya memberikan umpan balik ke beberapa peserta didik untuk mengetahui pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan dan mereka diskusikan. Kegiatan evaluasi berikutnya, saya sebagai seorang fasilitator, yaitu guru bersama peserta didik, menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Ini juga sebagai bentuk evaluasi diri saya, apakah tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang terlaksana dengan baik atau tidak. Setelah melakukan penerapan scaffolding pada proses pembelajaran di kelas 8B, saya mendapatkan hasil yang dicapai dari penerapannya. Yang pertama, peserta didik merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki kemajuan dalam penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru, serta peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman yang berpihak pada peserta didik. Nothing seems to change. Wanna stay the same. Ooh, don't you hesitate. Girl, put your record on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Nah, sudah sampai di penghujung materi kita hari ini. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.